Yunani kuno adalah dari zaman Yunani Arkais, abad ke-8 sampai abad ke-6 sebelum Masehi sampai berakhirnya abad kuno. 1. Peradaban ini mencapai puncak kegemilangannya pada zaman Yunani klasik, abad ke-5 sampai abad ke-4 sebelum Masehi. Pada zaman Yunani klasik, bangsa Yunani di bawah pimpinan negara kota Athena berhasil mematahkan invasi kekaisaran Persia. Masa jaya Athena berakhir ketika Athena dikalahkan Sparta dalam Perang Peloponnesos pada tahun 404 sebelum Masehi seiring aksi penaklukan Alexander Agung. Kebudayaan Yunani, yang dikenal dengan sebutan peradaban Helenistis, tersebar sampai ke pelosok Asia Tengah dan ujung barat Laut Tengah. Istilah Yunani kuno dipakai untuk menyifatkan peradaban di wilayah penutur bahasa Yunani pada abad kuno. Wilayah yang dimaksud tidak hanya terbatas pada semenanjung Yunani, tetapi juga mencakup pula daerah-daerah lain yang didiami bangsa Yunani, antara lain Pulau Siprus, Kepulauan Aegea, daerah pesisir Anatolia kala itu disebut Ionia, Pulau Sisilia, dan kawasan selatan semenanjung Italia dikenal dengan sebutan Yunani Besar maupun permukiman-permukiman orang Yunani di daerah pesisir Kolchis, Iliria, Trakia, Mesir, Kirenaika, kawasan selatan Galia, kawasan timur dan timur laut semenanjung Iberia, dan Taurika. Kebanyakan sejarawan menganggap peradaban inilah yang membentuk dasar peradaban Barat. 2, 3, 4 Kebudayaan Yunani sangat mempengaruhi Kekaisaran Romawi, yang pada gilirannya mempengaruhi kawasan-kawasan lain di Eropa. Peradaban Yunani kuno juga sangat mempengaruhi bahasa, politik, sistem pendidikan, filsafat, ilmu, seni rupa, maupun kemunculan Renaissance di Eropa Barat, serta kembali diminati pada era kebangkitan neoklasik abad ke-18 dan ke-19 di Eropa dan Amerika. Periode bersejarah di Yunani kuno adalah unik dalam sejarah dunia karena merupakan periode pertama yang dibuktikan dengan adanya historiografi yang layak, sedangkan proto-sejarah dan sejarah kuno yang lebih awal lebih banyak diketahui melalui bukti situasional, misalnya annal, atau daftar raja, dan epigrafo pragmatis. Herodotos dikenal secara luas sebagai bapak sejarah. Judul karyanya, Historia, menjadi asal kata untuk histori. Karya Herodotos ditulis antara 450 SM sampai 420 SM dan cakupannya mencapai 1 abad ke belakang, membahas tokoh-tokoh bersejarah dari abad ke-6 seperti Darius pertama dari Persia, Kambises II dan Psamtik III, serta menyinggung beberapa tokoh dari abad ke-8 semisal Kandaules. Herodotos dilanjutkan oleh para penulis semacam Thukydides, Xenophon, Demosthenes, Plato dan Aristoteles. Sebagian besar dari para penulis ini adalah orang Athena atau pro-Athena, sehingga sejarah dan politik kota Athena lebih banyak diketahui daripada kota-kota lainnya. Cakupan mereka terbatas pada sejarah diplomasi, militer, dan politik, dan mengabaikan sejarah ekonomi dan sosial. Dan bahasa, mencakup kawasan yang jauh lebih luas dari negara Yunani sekarang. Koloni Yunani ini tidak diperintah oleh kota pembangunnya, meskipun mereka tetap menjalin hubungan keagamaan dan perdagangan. Pada periode ini, perkembangan yang pesat dalam bidang ekonomi terjadi di Yunani dan juga di daerah-daerah koloninya, yang menikmati kemajuan dalam perdagangan dan manufaktur. Periode ini juga ditandai dengan meningkatnya standar hidup di Yunani dan koloninya. Beberapa studi memperkirakan bahwa rata-rata ukuran rumah tangga Yunani, pada periode 800 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi, meningkat sampai 5 kali lipat, yang mengindikasikan adanya peningkatan tajam dalam hal pendapatan para penduduknya. Pada paruh kedua abad ke-6 SM, Athena jatuh dalam cengkeraman tirani Peisistratos dan putranya, Hippias dan Hipparchos. Akan tetapi pada tahun 510 sebelum Masehi pada pelantikan aristokrat Athena ke Isthenes, Raja Sparta Kleomenes pertama membantu rakyat Athena menggulingkan sang tiran. Setelah itu Sparta dan Athena berulang kali saling serang, pada suatu saat Kleomenes I mengangkat Isagoras yang pro-Sparta menjadi Archon Athena. Untuk mencegah Athena menjadi negara boneka Sparta, Kleisthenes meminta warga Athena untuk melakukan suatu revolusi politik, bahwa semua warga Athena memiliki hak dan kewajiban politik yang sama tanpa memandang status, dengan demikian Athena menjadi demokrasi. Gagasan ini disambut oleh warga Athena dengan bersemangat sehingga setelah berhasil menggulingkan Isagoras dan menerapkan reformasi Kleisthenes, Athena dengan mudah berhasil menangkal 3 kali serangan Sparta yang berusaha mengembalikan kekuasaan Isagoras. 13 Bangkitnya demokrasi memulihkan kekuatan Athena dan memicu dimulainya masa keemasan Athena. Dalam waktu 20 tahun, Philippos berhasil mempersatukan kerajaannya,
memperluasnya ke utara dengan memojokkan suku-suku Iliria, dan kemudian menaklukkan Tesalia dan Trakia. Kesuksesannya terjadi berkat inovasinya, yang mereformasi pasukan Makedonia. Berulang kali Filipos campur tangan dalam urusan politik negara kota di selatan, yang berujung pada invasinya pada tahun 338 SM. Setelah mengalahkan gabungan tentara Athena dan Tebes secara telak dalam pertempuran Heroneia pada tahun 338 SM, Filipos secara de facto menjadi hegemon seluruh Yunan, kecuali Sparta. Ia memaksa mayoritas negara kota Yunani untuk bergabung ke dalam Liga Korintos dan bersekutu dengannya, serta mencegah mereka saling menyerang. Filipos memulai serangan terhadap Kekaisaran Akhemenia, akan tetapi ia dibunuh oleh Pausanias dari Orestis pada awal konflik. Alexander Agung, putra dan pewaris Filipos, melanjutkan perang. Alexander mengalahkan Darius ketiga dari Persia dan menghancurkan Kekaisaran Akhemenia sepenuhnya, serta memasukkannya ke dalam Kekaisaran Makedonia. Karena kehebatannya, ia memperoleh gelar Agung. Ketika Alexander wafat pada 323 SM, kekuasaan dan pengaruh Yunani berada pada puncaknya. Terjadi perubahan politik, sosial dan budaya yang mendasar, semakin menjauh dari polis negara kota, dan lebih berkembang menjadi kebudayaan Helenistik. Yunani Helenistik Sunting. Periode Helenistik bermula pada 323 SM, ditandai dengan berakhirnya penaklukan Alexander Agung, dan diakhiri dengan penaklukan Yunani oleh Republik Romawi pada 146 SM. Meskipun demikian berdirinya kekuasaan Romawi tidak memutuskan kesinambungan sistem sosial kemasyarakatan dan budaya Yunani, yang tetap tidak berubah hingga bangkitnya agama Kristen, yang menandai runtuhnya kemerdekaan politik Yunani.